Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Katur dumateng bapak-bapak ibu-ibu, ustaz-ustadzah ingkang kula hormati lan dumateng iki Sayyidul Bait, Ibu Umi Siromah, keluarga besar ingkang kula hormati. Para jamaah, adik-adik, mbak-mbak ingkang kula hormati ugi, semoga kula dherekaken tansah ngaturaken taos puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu menika kajeng sami katitik saged mawi pengajian dalu menika ingkang sedaya dinten Senin nika dipun ajakaken dinten Minggu. Mugi-mugi saged rawuh sedaya nggih dalu menika nggih. Amin. Ketemu saat ugi sholawat ugi salam Allah mugi tansah kunjuk wonten ngarsanipun baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumebare dumateng keluarga lan para sahabat-sahabatipun lan sedaya umatipun mugi mangke sedaya pitato insyaallah dinten piwaras amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ibu-ibu ingkang kula hormati sakderengipun panjenengan menika dipun wiwiti kula badhe ngaturaken menika rangkaian acara ing dalu menika engkau sepeda pambuka engkau kalih menika tadarus Al-Qur'an kalimah surat Yasin insyaallah mengke dipimpin Ustaz Priyono dipur nggih doa lan ugi tahlil nggih. Saya pun nggih anten wawasan menika Asmaul Husna lajeng Pak Istiqadah Tutik lajeng wawasan napa doa-doa lajeng mengke dipun sambung kanthi tausiah mekaten. Dipun lajeng mengke tasih absensi mengke sekawan lajeng kok gangsal menika pengumuman anggota panutup. Bapak Ibu sekalian kagem gamane betul semoga pengawasan dalem menika kapikat kanthi wawasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan semoga Ustaz Priyono kabeh monggo. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah Gusti ingkang maha suci, mugi panjenengan paring pangaksami dhateng dosa kula lan kita sami nyuwun slamet donya ngantos ing ukhrawi. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah Gusti ingkang maha wikan, mugi paringana tetepipun iman ugi kalih saking wujudipun setan, tebih saking bala rusak zaman. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah Gusti ingkang maha mirah, paringana gesang ingkang istiqomah, rezeki ingkang halal
lan barokah pinjang saged pecah kanthi husnul khotimah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Bapak Ibu ingkang salat dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, paripurna anggenipun sami tadarus suratul Yasin, kalimah thayyibah saha doanipun ingkang kita hidyahaken kagem almarhum Bapak Slamet Siswa Martono saha almarhumah Ibu Sarjinah binti Suparno Cipto Martono saha almarhumah keluarga besar kula lan panjenengan ingkang sampun marak sowan dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi kanthi berkahipun majelis zikir wonten ing dalu menika sedaya ingkang sampun marak sowan dhateng ngarsanipun Allah pinaringan magfirahipun Allah Subhanahu wa taala, pinaringan pepajar wonten alam kuburipun, saha Allah tempataken wonten rokotul janahipun Allah Subhanahu wa taala. Dene kula panjenengan ingkang tasih pinaringan kenikmatan panjang yuswa, mugi panjenenganipun Allah tansah paring kegiatan zahir batin dhateng kula panjenengan. Sak temah kula lan panjenengan saged nindakaken ibadah kanthi istiqomah meraih keridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Sak temah panjenenganipun Allah ganjar dhateng kula lan panjenenganipun kanthi kanugrahan swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mbok pilih mekaten ingkang saged kula aturaken kathah lepatipun nyuwun pangapunten. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan in qata'a amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'ulah. Allahumma arhamna bil Qur'an wa saddaqan nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, adik-adik majelis Al-Fatonah yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama-sama dan yang utama dan yang tidak boleh kita lupakan adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai ungkapan rasa syukur, mari kita ikrarkan kalimat thayyibah hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan ungkapan rasa syukur ini Allah selalu dan senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada junjungan kita, panutan hidup kita, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamah, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pertemuan di malam hari ini yang kajian rutin Majelis Al-Fatonah, yang bulan-bulan atau pertemuan-pertemuan yang sebelumnya membahas tentang sholat, membahas tentang pahala-pahala melaksanakan sholat 5 waktu karena berkaitan dengan bulan Rajab, di mana bulan turunnya wahyu sholat. Maka pada malam hari ini temanya kita ambil karena momen pada malam hari ini adalah mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Maka pada malam hari ini kita zikir maut, mengingat kematian. Dalam sebuah hadis yang saya bacakan di atas adalah inda matal insan in qata amaluhu illa min salasin.
jika anak manusia, ada hadis yang lain mengatakan idza mata banu Adam, jika anak Adam sudah meninggal dunia, in qata'a amalhu illa min thalasin, maka sudah terputus amalnya kecuali 3 perkara. Nah, perkara yang tiga ini apa ibu bapak dan adik-adik? Sodakotin jariyah, yaitu sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah menika ibaratnya pahalanya akan terus mengalir sampai yang bersodakoh itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya akan terus dapat mengalir kepada orang-orang yang bersodakoh jariyah di masa hidupnya. Maka kadang ada kata-kata yang mengatakan dosa jariyah lah menika. Dosa jariyah ini panjenengan gawene ngirim sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang salah, dan yang salah diikuti terus, maka dosanya juga mengalir terus pada yang pertama kali membuat pelanggaran itu. Maka lebih baik kita membuat sedekah jariyah, pahala jariyah daripada dosa jariyah. Sama-sama mengalir. Kita berharap kepada Allah yang mengalir adalah kebaikan, bukan dosa. Nah, apa saja Bapak Ibu adik-adik dan pemirsa yang ada di rumah yang dinamakan sedekah jariyah panjenengan, misalkan ketika ini kan musimnya sedang musim orang-orang yang sedang perjalanan juga banyak, padahal di satu sisi orang bersenang-senang untuk rihlah, di sisi lain ada saudara-saudara kita yang terkena musibah. Seperti pagi tadi saya kebetulan mengisi di Pucang Sawit, ketika saya lewat, Masya Allah, saya melihat sebuah pemandangan itu di sekitar Pucang Sawit yang agak ke sana itu semua barang-barangnya berada di luar, dijemur semuanya Bapak Ibu, mulai dari tikar, kasur, bantal, kursi, lemari, semuanya tertumpuk-tumpuk. Dalam hati ini Masya Allah, mudah-mudahan mereka diberikan keikhlasan, kesabaran. Karena memang dari ceritanya itu banjir itu seperti datangnya cepat banget ya. Musibah itu memang kalau datang makbiuk cepat, tapi untuk membersihkannya itu yang perlu proses. Masih harus mengeringkan, masih harus itu masih lumayan, masih bisa diamankan. Ada yang ibaratnya menapa jenenge kintir. Ya, kintir niku pun ketut banjir. Yang tadi hadir di pengajian yang saya isi tadi pagi itu, jenengan pripun Bu? Ya Allah Bu, barang kula ketut banjir sedaya. Ya klambi nggih, kasur-kasure nggih keli Bu. Lah pripun dereng siap wong kula ten omah nami dhewean gitu. Seorang ibu-ibu. Jadi terus tadi ya sudah Bu, yang sabar, ikhlas. Insyaallah inilah keutamaan orang yang beriman. Ketika diberikan nikmat dia bersyukur, ketika diberikan ujian dia bersabar. Ini maksud dari kalimat ini, panjenengan mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah ke tingkat derajat yang muttaqin. Panjenengan menjadi hamba Allah yang imannya akan terus ditingkatkan oleh Allah kalau panjenengan mau bersabar, boten gersulo, tidak menyalahkan Allah atas musibah ini. Karena apa yang terjadi, dhuharul fasadu fil bari wal bahar bima kasabat aidinas, itu yang disebabkan kerusakan di darat, di bumi dan di udara, aidinas, akibat ulah tangan manusia sendiri. Maka kalau terjadi musibah jangan tergesa-gesa emosi, tapi kita introspeksi diri. Barangkali musibah ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua hambanya agar lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ibaratnya ada orang yang di atas gedung tinggi, ada orang yang sedang bersih-bersih di bawah. Yang di atas ini ingin memanggil kok angel mendi, celuk orang mengo-mengo, dilempar dengan kerikil kecil, diam saja. Orang gagas, langgaple, dikasih lemparan yang besar lagi, akhirnya diburuki lagi, ngerti wah apa ini, baru nengok ke atas, oh tiba ada saudaraku yang di atas celuk-celuk jaluk tulung, kalau cipokno ini, gampangnya begitu. Begitu juga dengan Allah, dikasih musibah kecil masih tidak ingat Allah, dikasih musibah sedengan ya ora kelingan sama Allah, baru dikasih musibah besar baru ya Allah, baru bilang ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, bebaskanlah kami dari musibah dan bencana. Nah ini kesempatan pada saat ini sangat besar sekali panjenengan menyalurkan sedekah jariyah. Panjenengan punyanya selimut, monggo dikirim selimut.
punyanya bantal, karena tadi saya lihat di Jemur itu bantal guling niku banyak sekali di di daerah Pucang Sawit yang agak ke sana menika dijemuri kabeh ten njaba. Jadi ada macam-macam, mungkin ya baju sembarang barang nih. Ini sebagian dari harta kita salurkan, mungkin yang yang rusak, apa yang kita jariahkan. Selama baju itu dipakai untuk ibadah, selama kasur itu dipakai oleh orang-orang yang ahli ibadah, selama apa yang kita berikan dipakai untuk ibadah, untuk mengingat Allah, selama itu pula pahalanya akan terus mengalir kepada kita semuanya. Tapi di hadis ini yang sedekah jariah yang sangat ditekankan adalah paling banyak itu biasanya pada memberikan tanah wakaf, membangun masjid, membangun madrasah, membangun panti asuhan, membangun panti jompo. Kadang-kadang berpikirnya bangunan-bangunan yang kelihatannya yang ukuran besar. Padahal panjenengan mewakafkan Al-Quran di suatu masjid, meletakkan satu Al-Quran yang mungkin di masjid itu Al-Qurannya terbatas. Yuk aku wakaf Al-Quran. Selama Al-Quran ini dibaca oleh orang-orang yang sering rajin ke masjid, maka pahalanya terus akan mengalir kepada orang-orang yang memberikan Al-Quran tadi. Atau yang sepele, Bapak Ibu, panjenengan mungkin meletakkan serandal gitu. Panjenengan kalau yang sering healing sering jalan, mungkin melewati masjid. Oh, aku pernah lihat masjid di situ itu mau wudhu saja nggak ada sendal gitu. Aku tak meninggalkan sandal jepit di sini, mungkin yo ojo kursi jitok gitu ya, mungkin 10 pasang apa 20 sekalian. Nanti yang siapa tahu yang mampir ke situ, karena ternyata penting ketika kita mampir itu rata-rata kan pada bersepatu. Kadang mau ke kamar mandi itu nggak ada sendal nih. Begitu lihat sendal banyak itu rasanya kita mampir juga alhamdulillah masjid iki kayak sendale. Ternyata itu sendal-sendal orang-orang yang musafir yang mampir ke situ memang sengaja meninggalkan, diniati mewakafkan sendal. Selama sendal ini dipakai untuk sesuatu yang kebaikan, karena dia mau ambil air wudhu, dia mau ibadah, maka pahalanya terus akan mengalir. Juga sedekah jariah yang lain seperti mukena, penjenengan pergi-pergi itu mungkin lewati masjid yang mungkin masjidnya kecil, mukenane nyun sewu nggih baune apek kabeh, nggene piknik-piknik kan ngerti musola-musola kecil tuh malah mukenanya tuh pada pun niko coklat-coklat ngoten niko. Ya Allah, kamu kena kok kaya ngene iki pirang tahun nanti kumbah gitu ya. Pun tinggal ke bismillah iki mukenaku jane yang nggone kursi jine gandeng aku bar tekan omah. Bismillah tak sedekahkan jariah, dia dipakai oleh orang-orang yang barangkali musafir berhenti di sini untuk sholat. Nah, selama mukena ini di masjid itu dipakai untuk sholat, selama itu telah namanya sedekah jariah. Monggo, jadi tidak hanya jariah atau amal jariah tidak hanya sekedar bangunan-bangunan yang besar, wakaf yang yaitu ya bagus karena bisa mewakafkan sebidang tanah, dibangun masjid itu juga itu luar biasa. Tapi kan orang masih mikir, waduh berarti aku rasa jariah dong, aku nggak punya tanah yang luas, nggak bisa aku wakafkan. Akhirnya kan membuat orang itu jadi berputus asa, merasa nggak bisa sedekah jariah, karena bayangannya sedekah jariah itu harus yang memberikan sesuatu yang besar, yang tanah wakaf, bangunannya itu kalau orang-orang yang mampu dan berlebih ya luar biasa. Tapi kalau kita ingin agar pahala jariah kita juga mengalir terus kepada kita, ya yang tadi kita belajar yang semampu kita ya tadi, dari hal-hal yang mungkin bagi kita itu sepele, tapi bagi orang yang menggunakannya adalah sangat besar sekali manfaatnya. Begitu Bapak Ibu yang berbahagia. Terus yang kedua apa Bapak Ibu, yang in kota amal ila min salasin, pahalanya orang yang ketika anak Adam atau manusia meninggal dunia sudah terputus amalnya kecuali 3 hal tadi. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau dalam Al-Qur'an dalam hadis ini sebenarnya ilmu agama. Karena ilmu agama itu ilmu yang akan dipakai sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bahasa akhirat itu adalah bahasa Al-Quran. Nanti di alam kubur tidak ada pertanyaan pakai bahasa Inggris, nggak ada pertanyaan pakai bahasa Jawa, nggak ada pertanyaan pakai bahasa Cina, bahasa Pandai dan lain-lain. Tapi semuanya adalah bahasa Al-Quran.
Panjenengan jangan khawatir, waduh aku berarti gak kursus bahasa Arab sih yo. Lah kok nek malaikat teko aku ora iso bahasa Arab itu dengan sendirinya Bu. Karena yang menjawab bukan lisan panjenengan. Yang menjawab adalah amal-amal soleh panjenengan. Jenengan mungkin mendadak jadi pinter bahasa Arab karena bahasa Al-Quran, bahasanya Allah itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Otomatis langsung ketika malaikat bertanya man robuka, jenengan otomatis bisa menjawab ya. Tuhan Allah adalah Tuhanku, itu nanti dengan cara menjawab bahasa Arab itu otomatis mboten sah kursus. Kalau kita harus kursus bahasa Arab, waduh kok berbengi piye iki kok nek tekoki malaikat gur bedak bengi mikir ke apa jawaban dengan bahasa Arab itu otomatis kalau kita amalnya baik, amal yang diterima oleh Allah, maka di sholat kita habis sholat itu ada sebuah ajaran yang membimbing kita zikir setelah habis sholat, setelah zikir tasbih, tahmid, takbir, kita berdoa kepada Allah. Jangan lupa Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang luas dan amalan yang engkau terima. Karena kita tidak tahu Bu, sholat kita diterima apa tidak, sedekah kita diterima apa tidak, zakat kita diterima apa tidak, nah, kebaikan kita diberikan pahala Allah apa tidak. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an, berikanlah kepada kami ya Allah ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, rizki yang luas, wa amalan mutaqabbalan, ilmu yang bermanfaat, termasuk au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diamalkan itu nanti termasuk apa amalan yang tidak akan terputus pahalanya. Panjenengan mengajarkan satu alif diamalkan terus, maka pahalanya ini mengalir terus pada yang memberikan, yang mengajarkan pertama kali. Dan ini makanya ngajarke meneh ya. Jadi multi level pahala. Siji ngajarke wong siji ngajarke wong 10 orang nanti kembali ke satu yang namanya kembali kepada pertama kali yang mengajarkan, terus pahalanya mengalir sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah himbauan, balighul ani walau ayah, sampaikanlah meskipun hanya satu ayat. Ini bermaksud begitu. Jadi amalannya, ilmu yang bermanfaat tadi disalurkan kepada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, agar kita itu mendapat au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Tetapi panjenengan jangan merasa waduh lah aku iso agama mosok berarti aku ora entuk ilmu muntafa'u bi. Panjenengan nyun sewu mempunyai keahlian ilmu-ilmu yang lain, contohnya misalkan ilmu catering. Catering ini nanti kan tiap hari ternyata untuk memasakkan anak-anak pesantren, anak-anak pondok. Nah, karena ilmunya ini dari ilmu yang ngajarkan, otomatis karena diberikan oleh anak-anak yang ngaji. Nah, ini juga sama Bu, ini juga ilmu yuntafa'u bi, ngajarke dari mengajarkan ilmu masak. Ternyata ketika masak kemudian dia melayani anak-anak yang membaca Al-Quran, anak-anak yang menghafal Al-Quran, anak-anak pesantren. Ini juga ilmu yuntafa'u bi. Jadi ilmunya ya manfaat, ilmu babakan masak nih kok dari ilmu masak, tapi ternyata makanannya dimakan oleh orang-orang yang belajar ilmu agama. Panjenengan yang pintar jahit, dia juga ngajarkan ilmu jahit menjahit. Nanti baju-bajunya ini dipakai untuk ibadah, baju-bajunya dipakai untuk pengajian. Ini juga ilmu yang bermanfaat. Nah, dari situ. Jadi ini luas penjelasannya. Tetapi memang yang ditekankan di sini kalau mampu mengajarkan ilmu agama. Tapi kalau tidak mampu, ajarkanlah ilmu yang sifatnya ilmu umum. Tetapi ilmu umum yang diajarkan nanti kalau dia misalkan ilmu matematika, dia kemudian pinter les-lesannya maju, uangnya ini nanti untuk sedekah, karena kepinterannya ini juga disalurkan ke jalan Allah, maka dari ilmu tadi juga menjadi ilmu yang bermanfaat karena kemudian untuk kepentingan di jalan Allah. Yang terakhir adalah awaladin solihin yadaulah. Ada anak-anak meninggalkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Karena hanya doa anak-anak yang soleh dan solehah saja yang sampai kepada orang tua. Nah, ini monggo sejak dini kita kita didik putra-putri kita menjadi putra-putri yang selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada kedua orang tua.
Di episode yang sebelumnya sudah kita sampaikan, ada sahabat bertanya, ayu amalu ahabu ilallah, amalan apa ya Rasulullah yang dicintai oleh Allah? Yang pertama kemarin adalah as-sholatu alal waqtiha. Yang kedua ternyata adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua adalah salah satu termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga ada sebuah konteks hadis yang mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 macam kewajiban bagi anak-anak yang sudah ditinggalkan kedua orang tuanya. Mereka ingin berbakti tetapi orang tuanya sudah meninggal dunia, tetapi masih ada 4 kewajiban. Apa saja? Yang pertama adalah mendoakan kedua orang tuanya, seperti yang dilakukan malam hari ini keluarga besar almarhumah Bapak Slamet Siswa Martono, anak-anaknya mendoakan kedua orang tuanya semuanya. Semoga putra-putri beliau, keluarga besar beliau menjadi keluarga-keluarga yang anak-anak yang soleh, solihah, yang doa-doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah dibacakan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka berdua seperti mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Jadi kewajibannya masih ada 4, mendoakan, yang kedua memintakan ampunan, kemudian yang ketiga adalah melaksanakan pesan-pesan kedua orang tua kita. Kalau kedua orang tua kita dulu sempat berpesan, barangkali ada yang ingat pesannya, barangkali ada yang mencatat pesannya, sok nek aku mati, gampangannya begitu, terus no perjuanganku berdakwah di jalannya Allah, atau sok nek aku mati ya, aku duwe kepinginan, aku kepingin ibadah haji. Nah, kalau ini termasuk wasiat, pesan-pesan. Engko nek wong tuane meninggal belum sempat, maka memang ini dilanjutkan oleh ahli warisnya. Dilanjutkan adalah memuliakan sahabat-sahabat mereka dan menyambung tali silaturahim kedua orang tua yang sudah meninggal tadi. Jadi menyambung, misalkan bapak itu dulu punya sahabat di mana, dan ibu punya sahabat siapa saja, barangkali masih hidup, kita silaturahim, kita kunjungi, kita datangi. Mungkin ada sesuatu yang kita berikan oleh-oleh atau apa, itu kalau kita ada yang dibawa. Tapi kalau tidak ada, yang penting kita ngabarkan saja, alhamdulillah ibu panjenengan masih sehat, panjenengan masih roso, alhamdulillah, derek pinga, derek bersyukur, dongake kula. Ini dengan kita silaturahim, Allah sudah menjanjikan dalam sebuah hadisnya Rasulullah, man ahabba ayyuhsatalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ditambah rezekinya, sambunglah tali silaturahim. Termasuk menyambung tali silaturahim kedua sahabat, kedua orang tua kita. Siapa tahu nanti beliau-beliau itu hatinya gembira. Oh, ke putrane Pak Kae toh. Oh, ke putrane Bu itu toh. Masya Allah. Sekarang piye kabare? Alhamdulillah sehat. Nanti minta doa restu sahabat-sahabat kedua orang tua kita. Doakan ya Pak, Bule, Pade, Bude, atau siapa saja sebutan nama-nama kesayangan sahabat orang tua kita. Keluarga kula sehat sedaya, lancar anggen kula pados rezeki, insyaallah selalu istiqomah dalam beribadah dan lain-lain dan lain-lain. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu dan hadirin. Semoga yang hadir pada malam hari ini, meskipun kita sudah rutin selalu mendoakan kedua orang tua kita, semoga yang kita doakan ini merupakan syaratan salah satu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk 3 amalan yang pahalanya terus mengalir kepada kita semuanya, meskipun kelak kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf di pada kesempatan malam hari ini. Sedikit yang bisa kami sampaikan, kita sebagai sesama saudara muslim seiman seagama selalu saling mengingatkan, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran.
dimanapun kita berada, jika kita bertemu, kalaupun ada kekeliruan, ada kesalahan, kita saling mengingatkan. Jangan sungkan-sungkan untuk selalu memberikan nasihat-nasihat kebaikan. Kalau diterima kita bersyukur, kalau tidak diterima kita tidak boleh sakit hati. Yang jelas kita berusaha, berikhtiar, karena manusia hanya bisa berusaha dan berikhtiar. Segala sesuatunya, keputusan mutlak ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan sampai berjumpa di pertemuan-pertemuan yang akan mendatang. Panjenengan senantiasa istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam menghadiri majelis-majelis taklim dimanapun panjenengan berada. Kita akhiri dengan kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.